Oke, teman-teman, mari kita sama-sama mulai diskusi mengenai video yang sudah kita tonton, yang temanya itu mengenai keanekaragaman, kekayaan, sumber daya hayati, dan lingkungan. Tapi sebelum kita mulai diskusinya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi kalau kalian lihat yang di video sebelumnya itu bahwa kita tuh menyadari bahwa sebenarnya tuh Indonesia itu luas banget dan kita juga perlu ketahui banget kalau kita itu kan negara agraris dan maritim ya. Terus banyak banget keanekaragaman yang bisa kita manfaatin, kayak kita punya keanekaragaman sumber daya alam, sumber daya keanekaragaman hayati, terus ekosistem, dan masih banyak lagi. Tapi sayangnya kayak masih banyak gak sih masyarakat yang belum sadar tentang kalau kita tuh sekaya itu gitu loh. Cuman yang malah menyadarkan kita akan itu malah kadang-kadang orang asing lah atau pemerintah yang lain gitu. Bahkan kayak kita sebagai masyarakatnya sendiri tuh kayak nggak sadar aja gitu kalau kita tuh beneran sekaya itu, semegah itu. Kalau misalkan kita bisa manfaatin dengan baik kan kita bakalan bisa jadi negara yang makmur, negara yang subur gitu. Tapi sangat disayangkan banget ya masih banyak yang belum sadar akan hal itu. Kalau menurut kalian kayak gimana? Iya, bener banget, Ji. Jadi dari video yang tadi aku dapat kalau misalnya itu sumber daya alam itu terbagi atas 3, yaitu sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya satwa flora, hutan, padang rumput, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber daya alam yang tak akan habis, misalnya energi sinar matahari dan udara, dan sebagainya. Nah, terus di sumber daya alam juga dibagi menjadi 2, yaitu hayati dan non-hayati. Di Indonesia sendiri, kekayaan hayati untuk perairannya itu ada banyak banget ya, Je. Di sini misalnya ada ikan sidat di seluruh dunia yang diketahui sebagai, bukan diketahui sih, tapi terdapat 8 spesies yang diantaranya terdapat di Indonesia. Yang dimaksud adalah Anguilla bicolor, Anguilla bicolor pacifica, Anguilla marmorata, Anguilla bonensis, Anguilla besensis, Anguilla interioris, yang ketujuh Anguilla reinhardti, dan yang kedelapan Anguilla nebulosa. Nah, ada lagi nih keanekaragaman spesies ikan dan udang di perairan laut. Indonesia memiliki kurang lebih 7.000 spesies ikan dan 1.700 spesies krustase, udang, kepiting, dan kelomang. Sekitar 310 spesies memiliki nilai ekonomi penting. Di antaranya suku Penaidae atau udang niaga, Palinuridae atau lobster. Kemudian ada Fortunidae, rajungan dan kepiting bakau. Dan juga ada Siluridae atau udang kipas dan udang pasir. Udah itu aja sih. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Aku mau nambahin sedikit seperti yang tadi udah dijelasin sama Edwin, kan kita punya banyak sekali keanekaragaman
sumber daya alam, sumber daya hayati. Nah, selain itu kita juga punya nih keanekaragaman ekosistem. Di antaranya aku mau bahas tentang yang pertama ada ekosistem hutan bakau. Nah, ini ekosistem hutan bakau ini banyak sekali ya, kayak yang terdapat di sekitaran wilayah pantai. Nah, di sini banyak sekali kayak tanaman bakau yang ada di air payau, terus ada ikan dan hewan-hewan pantai lainnya yang ada di pinggiran-pinggiran pantai kayak gitu. Kemudian ada ekosistem hutan-hujan tropis. Nah, kita kan emang dikenal sebagai negara tropis ya. Jadi kayak hutan belantara dan hutannya itu lebat dan kaya akan keanekaragaman hayati yang sepatutnya kita jaga dan lestariin serta kita manfaatkan dengan baik. Kayak keanekaragaman hayati dari flora dan faunanya itu sangat beragam kan ya, kayak karena kita di hutan tropis yang iklimnya itu bagus sekali untuk berkembangnya flora dan fauna tersebut. Ini kayak banyak banget kan ya di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, itu hutan kita benar-benar harus dijaga dan kita sebagai mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor ini jadi PR buat kita untuk benar-benar memanfaatkan dan menjaga agar kedepannya tetap lestari. Lalu ada ekosistem padang rumput dan sabana. Ini banyak banget ya di Nusa Tenggara Timur, di Papua. Di sini juga banyak mamalia besar, hewan-hewan herbivora dan karnivora. Contohnya kayak kuda, rusa, walabi, dan lain-lain. Lalu ekosistem sawah. Nah, kita juga dikenalkan dengan sebagai negara agraris. Kita punya potensi lahan pertanian yang baik. Contohnya kayak untuk misalkan untuk penanaman padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Nah, ya, lalu yang kelima, ekosistem perkotaan. Ini harus kita bina sebagai bagian dari komponen biotik dan abiotik yang didominasi oleh manusia. Ini udah aja sih segini ekosistem yang ada di Indonesia. Barangkali teman-teman mau ada yang nambahin. Mungkin PR kita itu perlu banyak penelitian karena aku pernah baca kalau yang banyak meneliti tentang potensi alam Indonesia ini banyak dari emang mahasiswa-mahasiswa Indonesia ini masih terbilang nominalnya lebih sedikit daripada orang-orang dari luar yang meneliti dari potensi kita. Atau ada pun orang-orang yang meneliti dari mahasiswa Indonesia, asli Indonesia, tapi dia itu berasal dari berasal dari universitas di luar negeri. Jadi mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Jadi kayak nama lembaganya itu kan atas nama dari lembaga universitas luar negeri itu. Nah, makanya kita harus banyak-banyak meneliti tentang keanekaragaman hayati kita. Terima kasih. Iya, ternyata baik banget ya dari kita yang mulai menyadari nih kalau ternyata keanekaragaman kita tuh beragam banget gitu. Terus ada nggak pendapat kalian yang lain gitu? Kayak misalkan dari Rima atau dari Yusuf atau dari Adit gitu. Ya, kalau dari aku sih bener banget sih kata Zia, masih banyak yang masih kurang dari mahasiswa-mahasiswa kita atau enggak dari pihak-pihak negara yang melakukan penelitian-penelitian tentang sumber daya alam ini. Padahal sumber daya alam ini pemanfaatannya tuh banyak banget atau enggak yang bisa disalurkan dari sumber daya alam ini.
baik hayati maupun non hayati gitu. Contohnya tuh dari perairan gitu, bisa difungsikan sebagai pengairan buat sawah-sawah. Tapi sayangnya bukti di lapangan itu masih sedikit banget yang dimana pengairan-pengairan yang di sawah di Indonesia itu masih bisa dibilang tuh masih sangat miris atau gimana gitu. Tapi masih kayak masih kurang diperhatikan gitu. Nah, terus juga contohnya tuh dari yang lain tuh dari daratan. Kayak contohnya tuh pertambangan. Nah, ini tuh pertambangan tuh kita tuh seharusnya punya sumber daya alam, khususnya di pertambangan ini tuh punya banyak banget. Malahan kekayaan kita itu yang seharusnya bisa kita ambil atau bisa kita olah untuk membangun ekonomi Indonesia ini malah justru diambil sama negara lain ya. Contohnya tuh yang kayak di Papua itu ya itulah yang di Papua pada tahu kan, Freeport itu ya gitu deh. Terus kalau udara mungkin kayak apa ya? Kalau udara itu contohnya mungkin gas untuk hidup organik sih. Kalau dari aku sih gitu sih. Aku ya, ya menurut aku juga sayang banget gitu kan. Soalnya keanekaragaman itu bisa dibuat jadi bahan baku untuk farmasi, kayak untuk pengobatan-pengobatan manusia gitu. Banyak obat-obatan yang bisa digunain dari tanaman, beberapa bisa menjadi beberapa antibiotik, terus beberapa antibiotik yang berasal dari mikroorganisme dan struktur kimia. Habis itu ada juga keanekaragaman hayati hutan. Ditemukan ada amfibia sebagai bahan obat Indonesia yang memiliki 303 jenis amfibi dan telah lama digunakan sebagai bahan antibiotik, bahan obat anti nyeri, bahan obat anti diabetes, mekanisme regenerasi, dan mekanisme kerja organ. Terus ada juga biodiversitas laut yang tadi udah diomongin, itu tuh juga bermanfaat banget untuk farmasi. Kayak ada dimanfaatkannya cangkang udang dan kepiting. Diolah menjadi kitosan, itu tuh bahan serat yang bisa dipakai sebagai obat anti kolesterol, obat pelangsing tubuh, dan bisa pula dipakai sebagai bahan kaos yang bagus untuk menyerap keringat. Terus ada juga di rumput laut yang sudah diolah gitu dan sudah dibangun beberapa pabrik yang ada di Semenep, Takalar, Semarang, Buton, Sumbawa, Kupang, Palopo, dan Bontang. Itu aja sih. Mungkin Putu mau melanjutkan. Indonesia terkenal akan keindahan alamnya. Salah satunya sudah menjadi pengelolaan kawasan konservasi. Contohnya Cagar Alam yang memiliki unit 214, Taman Buru yang memiliki unit 11, Suaka Margaswarta, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Taman Nasional, dan KPA. Masih terdapat banyak keindahan alam yang ada di Indonesia yang belum kita tahu, yang juga belum bisa dikelola oleh masyarakat Indonesia, bahkan kurang didirikan dari pemerintah-pemerintah setempat, yang menyebabkan kurangnya terawat hutan alam Indonesia. Sekian dari saya.
Mungkin ada yang nambahin? Oke, makasih. Jadi itu kalau kalian lihat kan kayak kita udah nge-mention tentang semua keanekaragaman yang ada ya. Tapi gimana ya solusi yang bisa kita lakukan atau kayak inovasi yang bisa kita lakukan buat menjaga keanekaragaman itu? Karena kan kita sebagai seorang mahasiswa ya, yang pasti mahasiswa tuh harus banget aktif buat turut ikut andil gimana caranya kita itu melakukan proses yang baru kepada masyarakat, kepada lingkungan, atau sekitar ya. Karena aku sendiri sih aku juga masih mikir sih gimana ya kira-kira inovasi yang bagus. Karena tadi kan aku tuh sebenarnya mikir kayak kenapa nggak peraturan perundang-undangan tuh diketatin kan. Cuman kayaknya sepertinya sudah, tapi tidak berjalan dengan lancar di lapangan gitu. Mungkin dari kalian ada inovasi yang bisa dilakukan gitu. Kita diskusi aja mengenai inovasi itu kayak kira-kira bagus gak ya buat nanti perkembangan di lingkungannya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau tentang inovasi sih, jujur saya juga belum terlalu dapat gambarannya karena yang pertama itu tergantung bagaimana sumber daya manusianya gitu ya. Karena banyak banget di Indonesia ini yang sumber daya manusianya itu masih kayak kurang gitu dalam pengetahuannya. Apalagi contohnya tuh ya di dalam sektor pertanian. Padahal di sektor pertanian ini itu adalah masa depan bangsa Indonesia gitu. Ada mulai dari ekonominya atau enggak dari hasil-hasil inovasinya, tapi sangat disayangkan. Mungkin salah satu cara atau solusi yang bisa diberikan tuh lebih memberikan banyak penyuluhan atau ilmu-ilmu kepada masyarakat desa yang sebagian besar mata pencahariannya itu sebagai petani, ya gitu, dengan cara memberikan ilmu-ilmu biar mereka juga bisa memberikan inovasi yang bisa membantu bangsa Indonesia ini sih. Kalau menurut aku sih gitu solusinya. Oke, makasih Yusuf. Yang lain ada yang mau nambahin? Aku mau nambahin, Cek. Tapi ngambil dari apa namanya? Yang ekosistem perairan juga. Mungkin sama seperti yang dikatakan Yusuf tadi, permasalahan di Indonesia itu bukan masalah kurangnya sumber daya, tapi permasalahan di Indonesia itu adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusianya. Jadi sebagai mahasiswa IPB, inovasi yang mungkin bisa saya berikan itu ya seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa yang mungkin yang ada di sekitaran yang bekerja sebagai nelayan untuk bisa meningkatkan hasil laut budidaya, bukan hanya dari hasil laut tangkapan. Karena yang aku baca di artikel Kementerian Kelautan di sini, Indonesia itu hasil perikanan tangkapnya itu mencapai 65%, sedangkan hasil kegiatan budidaya cuma 35%. Jadi mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa nelayan kita itu cuma kebanyakan, bukan semua, tapi kebanyakan cuma bisa menangkap, cuma taunya menangkap, tidak ada, mereka nggak tahu cara budidayanya gimana. Jadi mungkin yang bisa dilakukan oleh mahasiswa IPB ya itu turun ke lapangan memberikan penyuluhan bagaimana cara membudidayakan, tidak hanya tahu menangkap dan habis. Jadi lebih baiknya inovasinya ya
yaitu memberikan penyuluhan tentang cara membudidayakan. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Oke, yang lain ada yang mau nambahin? Karena sepertinya waktunya udah pengen habis, karena kita harus lanjut ke room utamanya. Apa sudah cukup? Oke, sepertinya sudah ya. Berarti yang bisa aku simpulin dari diskusi ini kayaknya keanekaragaman kita ini beragam banget, tapi kita masih perlu inovasi yang baru. Cuman inovasinya masih belum bisa kita laksanakan karena kita sendiri harus turut ke lapangan. Kayak kita harus ngecek nih keadaan dari beberapa sektor yang ada, kayak mungkin di sektor pertanian atau perkebunan atau perikanan atau apapun itu. Kita butuh survei langsung biar kita tuh bisa tahu gitu inovasi apa yang bisa kita lakukan. Tapi sejauh ini dari diskusi kalian perlu dilaksanakannya yang namanya penyuluhan bagi masyarakat mengenai keanekaragaman itu. Ya udah, berarti kita udah selesaiin aja karena emang waktunya udah tinggal 2 menit lagi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah ikut turut andil dalam diskusi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.